Shalom adik-adik semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Putini hari ini senang banget ya bisa menyapa adik-adik kembali di dalam ibadah anak sekolah minggu GKJ Prambanan. Yeay! Wah, Putini sudah kangen sekali ketemu dengan anak-anak sekolah minggu di Pule, di blok 1, blok 2, blok 3, Pereng. Nah, tetapi kita masih ibadah dengan online dulu ya. Nah, hari ini Putini tidak sendiri. Putini ditemani Mas Suhan dan Mas Ari. Wah, hari ini ceritanya tentang apa ya? Wah, Putini juga penasaran. Nah, sebelum kita memulai ibadah anak hari ini, kita berdoa dulu yuk. Nanti Putini berdoa, adik-adik di rumah menirukan Putini ya. Kita siapkan diri kita untuk berdoa bersama-sama. Silakan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat. Pada pagi ini kami berdoa bersama-sama memohon penyertaan-Mu. Tuhan, lindungi ibadah anak hari ini. Tuhan jaga kesehatan kami semua. Dan Tuhan lindungi kami dari segala penyakit. Tuhan, kami serahkan ibadah anak hari ini ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik semuanya belum bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, tapi adik-adik harus tetap rukun dengan teman-teman semuanya. Untuk memulai kebaktian hari ini, ibadah hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama, kita puji nama Tuhan dengan pujian Rukun Cinta. Nah, nanti akan dipandu Mas Suhan. Sesudah kita menyanyikan pujian hari ini, kita akan mendengarkan cerita dari Mas Ari. Yuk kita pujikan nama Tuhan bersama-sama, semuanya memuji nama Tuhan dengan riang. Rukun Cinta. Kita nyanyi Rukun Cinta bersama-sama ya teman-teman. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Shalom adik-adik.
Berjumpa kembali dengan Mas Ari dalam acara ibadah sekolah minggu GKJ Prambanan secara online. Puji nama Tuhan, apa kabar adik-adik? Mas Ari berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Kami kita bersyukur bisa beribadah walaupun secara online. Adik-adik, saat ini mari kita dengarkan cerita tentang seorang yang bernama Samuel. Adik-adik pernah tahu kan nama Samuel? Ya, Samuel adalah hakim terakhir bangsa Israel sebelum bangsa Israel punya raja. Perjalanan Samuel sebelum menjadi hakim itu mengalami proses yang lama adik-adik. Adik-adik, Samuel adalah sebelum dibentuk Tuhan, diserahkan oleh orang tuanya ketika masih kecil, dibawa ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Adik-adik, Samuel tetap taat walaupun tidak ikut tinggal bersama orang tuanya serumah, tapi dia melayani Tuhan. Nah, pada saat kecil Samuel ikut melayani Tuhan di tempatnya, rumahnya, di rumah Tuhan yang saat itu dikepalai oleh seorang imam namanya Imam Eli. Nah adik-adik, pada saat Samuel masih kecil, Samuel tidur di dekat di ruangan di dalam salah satu rumah Tuhan di Rama. Saat tidur adik-adik, Samuel tiba-tiba dengar suara Samuel, Samuel. Wah, Samuel kaget, siapa ini? Yang suara siapa? Adik-adik mesti takut ya, tapi Samuel cuma kaget adik-adik. Nah saat itu Samuel mikir, ini mungkin Imam Eli mau memanggil saya. Nah, akhirnya Samuel pergi ke ruangannya, ke kamarnya Imam Eli, mengetuk pintu. Permisi Pak Imam Eli, apakah benar Bapak memanggil saya? Kemudian Imam Eli kaget, loh saya nggak manggil itu. Nah, kemudian Samuel pergi lagi tidur di kamarnya. Setelah itu tiba-tiba ada suara lagi memanggil, Samuel, Samuel. Samuel bangun dari tidurnya, kemudian pergi lagi ke Imam Eli. Nah, kemudian Imam Eli juga bilang, saya nggak memanggilmu nak. Mungkin itu suara Tuhan. Kalau Tuhan memanggilmu lagi, kamu harus menjawab gini, ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Ini aku Tuhan, hambamu mendengarkan. Jadi Samuel dipeseni oleh Imam Eli supaya dia mendengarkan suara Tuhan. Benar adik-adik, setelah Samuel pergi ke kamarnya, dia mau tidur, Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Kemudian karena pesannya Imam Eli, Samuel berkata, ini aku Tuhan, hambamu siap mendengarkan. Nah kemudian Samuel mendapat suatu rahasia dari Tuhan, akan terjadi sesuatu hal yang besar. Dan juga Samuel dikatakan di situ dipilih Tuhan untuk menggantikan Imam Eli sebagai hakim di Israel adik-adik. Nah, kemudian Samuel bersedia mentaati perintah Tuhan untuk melayani Tuhan lebih lanjut menjadi hakim di Israel. Benar adik-adik. Pagi-pagi setelah Samuel bangun, dipanggil sama Imam Eli. Nah, tadi malam Tuhan ngomong apa sama kamu? Nah, kemudian Samuel bilang, Tuhan tadi ngomong banyak hal, diceritakan semua oleh Samuel kepada Imam Eli. Nah saat itu Imam Eli mendengarkan saja semua yang dikatakan Samuel, karena itu memang kehendak Tuhan. Dan Samuel tidak mengurangi menambahi apa yang dikatakan Tuhan saat dia menerima cerita firman Tuhan di tadi malam itu. Benar adik-adik. Lambat laun akhirnya Samuel terpilih menjadi hakim menggantikan Imam Eli. Hakim yang luar biasa, hakim yang dipakai Tuhan, sehingga banyak memberikan petunjuk pada raja-raja Israel saat itu. Karena ketaatan Samuel mendengarkan firman Tuhan, dia menurut apa yang dikatakan firman Tuhan, dia menurut orang tuanya untuk tinggal di bait Tuhan, dia menurut kata Imam Eli yang mengasuhnya di bait suci, di rumah Tuhan. Samuel dibentuk jadi Tuhan, menjadi anak yang luar biasa, menjadi hakim yang besar di Israel. Inilah berkat dari ketaatan. Jika adik-adik menurut adik-adik
mendapat berkat yang berlimpah. Mas Adi juga punya satu cerita lagi, cerita fabel binatang. Ada binatang domba yang punya satu anak. Domba itu punya rumah di hutan, rumah yang aman sehingga tidak ada bisa pemangsa, hewan-hewan memangsa domba itu. Suatu hari induk domba itu berkata kepada anaknya, "Nak, tinggallah di rumah, kunci pintu." Induk domba, ibunya itu mau mencari makan, yaitu rumput-rumput, daun-daunan untuk makan domba dan anak domba. Kalau ibu pulang, ibu pasti akan memberitahu kepadamu, dan ibu akan menyanyi sesuatu sehingga engkau tahu bahwa itu benar-benar ibumu. Anak domba bilang, "Oh ya bu, nanti saya kunci." Kemudian si induk domba itu pergi mencari rumput, pergi mencari makanan. Anak domba di rumah mengunci pintu. Jebule itu serigala menguping pembicaraan antara anak domba dan juga induk domba itu. Oh, kalau mau masuk harus menyanyi dulu. Serigala tahu. Dia mau ngakali itu. Ketika induk domba pergi, serigalanya datang niru-niru nyanyi seperti yang dibilang oleh induk domba tadi. Apa anaknya, "Loh, kok ibu sudah pulang padahal baru saja pergi? Tapi kok suaranya, nyanyiannya beda?" Karena induk domba tahu nyanyiannya, suara ibunya itu gimana. Akhirnya anak domba itu mengintip dari jendela, "Loh, jebule bukan ibunya, kakinya aja kelihatan beda." Tahu karena itu bukan ibunya. Anak domba itu taat, tidak akan membuka pintu jika itu bukan ibunya. Lama kelamaan gak dibuka-buka, induk domba pulang ke rumah, ke kandangnya, ke tempat persembunyiannya itu di hutan. Tahu loh, serigala ada di depan rumah. Tapi ketika serigala itu tahu ada induk domba pulang, serigalanya lari, adik-adik. Akhirnya induk domba pulang ketemu anaknya dalam keadaan selamat. Karena apa anaknya selamat? Karena anaknya mengikuti menurut perintah ibunya untuk tidak membukakan pintu jika itu bukan ibunya. Demikian adik-adik. Adik-adik harus mentaati, menuruti semua apa yang dikatakan oleh perintah Tuhan, perintah oleh orang tua, perintah oleh guru-guru. Karena itu kita percaya itu untuk kebaikan adik-adik juga. Jika disuruh belajar, walaupun tidak tahu bagaimana caranya belajar supaya pintar. Jika suruh berdoa, berdoa. Jika disuruh beres-beres rumah, beres-beres. Karena apa? Itu melatih adik-adik supaya adik-adik sukses di kemudian hari. Sesuai dengan cita-cita adik-adik. Adik-adik kepingin jadi apa? Pengen jadi guru, jadi pilot, jadi polisi, jadi tentara, boleh, semua bagus. Atau jadi pendeta juga bagus semua. Semua perlu proses. Yang penting adik-adik harus menuruti apa yang dikatakan orang tua, apa yang dikatakan Tuhan melalui orang tua dan guru dan juga bapak pendeta dalam menasihati, dalam memberi perintah pada adik-adik. Demikian adik-adik, jadilah penurut-penurut Tuhan seperti anak-anak yang kasih, seperti dalam kitab Efesus 5 ayat 1. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati acara ibadah sekolah minggu ini. Berkati agar firman ini menjadi berkat bagi anak-anakmu yang di rumah dan mengikuti kegiatan sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana cerita untuk hari ini adik-adik? Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menjadi anak-anak yang baik, yang menurut kepada perintah orang tua, serta takut akan Tuhan. Siap adik-adik semuanya? Pasti siap. Nah, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan ibadah anak sekolah minggu depan. Tapi jangan lupa selalu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kita
Kita akhiri ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Shalom, sampai jumpa di depan. Kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap pulihkan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap pulihkan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi dari awal-awal ya, awal ya teman-teman. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap pulihkan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selamat bertemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.